Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdina Januarti dengan NIM 0437036169. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Tibatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baiklah, saya akan membacakan soal-soalnya. Tugas 1 yaitu nomor 1, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Yang B, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Kemudian ada nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu yang A, golongan karyawan A, gaji 5 juta, golongan B, gaji 6,5 juta, golongan C, gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Yang kelima, jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudokode adalah golongan dan gaji lembur. Output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Baiklah, langsung saja kepada jawaban saya. Sini saya sudah membuat pada Microsoft Word. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau tugas komputasi tertentu. Kemudian di sini ada beberapa aspek penting terkait algoritma dan perannya pada dunia pemrograman komputer. Yang pertama ada kejelasan, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada struktur data, yang keempat ada pengujian dan debugging, yang kelima ada kompleksitas algoritma. Di sini juga saya sudah mencantumkan daftar pustakanya yang saya dapatkan di internet. Kemudian di sini sejarah Java dan perkembangannya. Java adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dikembangkan oleh James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Norton di Sun Microsystems pada tahun 1991. Di sini sudah dijelaskan juga panjang sejarahnya dari mulai tahun 1995, kemudian 1997, dilanjut dengan tahun 2000, 2004, 2014, 2017, 2019, 2020, sampai saat ini Java terus berkembang dengan versi terbaru. Java diperluas dalam pengembangan perangkat lunak, terutama dalam aplikasi berbasis web, mobile, Android, dan enterprise. Contoh perangkat lunak yang dibuat dengan Java. Ada Apache Tomcat, kemudian ada Eclipse. Lalu kita lanjut ke nomor 2, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode. Di sini saya sudah membuat flowchart. Baiklah, saya tampilkan pada sebuah web, yaitu Draw.io. Di sini saya sudah membuat flowchart. Saya mulai dari sini. Saya buat dengan mulai, kemudian di sini ada deklarasi input, golongan, dan jam lembur. Di sini dibagi dua menjadi input golongan ABC dan input jam lembur. Ada input golongan ABC, kita melalui proses input golongan A, golongan B, golongan C.
golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B gaji 6,5 juta, golongan C dengan gaji 9,5 juta. Kemudian di sini ada input jam lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan lebih dari atau sama dengan 5 jam. Di sini 1 jamnya itu ada 30%, 2 jamnya itu 32%, 3 jamnya itu 34%, 4 jamnya itu 36%, lebih dari atau sama dengan 5 jam 38%. Kemudian dari input golongan ini kita memproses ke proses hitung gaji pokok. Lalu dilanjut dengan proses hitung gaji lembur. Kemudian di sini input gaji lemburnya kita lanjutkan ke proses hitung gaji lembur juga. Jika golongan A gaji 5 juta, kita masukkan ke proses hitung gaji pokok, lalu proses hitung gaji lembur, kemudian perhitungan jumlah penghasilan gaji golongan ditambah dengan gaji lembur yang dari input gaji jam lembur ini. Berapa persen? Misalnya 1 jam 30%. Kemudian di sini gaji pokok berarti ditambah dengan gaji lembur, atau gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Di sini mendapatkan jumlah penghasilan dari gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Kemudian setelah ini hasilnya benar atau jumlah penghasilannya benar, maka di sini selesai flowchartnya. Baiklah, lanjut ke membuat pseudokode. Di sini saya sudah membuat input golongan. Mulai dari sini input golongan. Pertama, sistem akan meminta input untuk menentukan golongan karyawan A, B, C. Di sini ada A, ada B, ada C. Dengan gaji pokok yang A 5 juta, gaji pokok B 6,5 juta, gaji pokok C 9,5 juta. Input jam lembur. Jika jam lembur 1 jam, maka presentasi lembur 30%. Jika jam lembur 2 jam, maka presentasi lembur 32%. Begitu seterusnya sampai ke lebih dari atau sama dengan 5 jam, presentasi lembur 38%. Kemudian di sini saya sudah menambahkan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali presentasi lembur dibagi 100. Misalnya 38% dari gaji lembur dibagi 100, kemudian dikali jam lembur. Kemudian jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian didapat output jumlah penghasilan dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji pokoknya misalnya 5 juta. Di sini 5 juta. Kemudian presentasinya 30% dibagi dengan 100. 30% dibagi dengan 100 sama dengan 0,30. Berarti 5 juta ditambah 0,30% dari gaji lembur, didapatlah penghasilan. Kemudian selesai. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.